Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan TV, cahaya keimanan dalam setiap tayangan. Salurkan infak terbaik Anda dan raihlah pahala amal jariah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada subuh hari ini sebagaimana biasa di pekan keempat kita akan membahas sirah sahabat, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah sahabat Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang mendapatkan julukan Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar artinya apa? At-Tayyar artinya yang terbang. Kenapa disebut dengan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkaitan dengan Ja'far setelah syahidnya Ja'far. Baginda Rasulullah bersabda, aku melihat di surga Ja'far terbang bersama dengan para malaikat di surga dengan kedua sayapnya. Jadi nanti di surga Ja'far bin Abi Talib bisa terbang, Pak, keliling-keliling surga menggunakan dua sayapnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendapatkan julukan Ja'far At-Tayyar. At-Tayyar artinya apa? Yang terbang. Insyaallah. Ini keutamaan dari sahabat Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Hadirin jamaah sekalian, Ja'far ini salah seorang sahabat Rasulullah, bukan hanya sahabat Rasulullah, beliau juga sepupu Rasulullah. Ayah beliau Abu Talib dan Abdullah, dua saudara, satu kakek yang sama, Abdul Muttalib. Beliau juga, hadirin jamaah sekalian, Ja'far bin Abi Talib ini sahabat yang paling mirip rupa dan akhlaknya dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi muka Ja'far itu mirip dengan baginda Rasulullah. Bukan hanya mukanya, bahkan akhlaknya juga mirip Rasulullah SAW. Dia mempunyai kunyah. Tahu kunyah, Pak? Panggilan pakai nama anak atau nama bapak, biasanya itu namanya kunyah. Misalnya saya, anak pertama saya Lubna, pakai Abu Lubna, nah itu namanya kunyah. Misalnya ada nama anaknya apalagi Hudzaifah misalnya, maka dipanggil Abu Hudzaifah, itu namanya kunyah. Jadi dipanggil dengan nama anak, tapi pakai Abu. Itu dalam tradisi Arab biasa begitu. Ya, dalam tradisi Arab biasa begitu. Jadi dalam tradisi Arab itu ada 3 nama. Ada nama ism, nama benar. Seperti Umar, nama asli Umar adalah Umar. Ada namanya kunyah. Kunyah itu panggilan yang dinisbatkan kepada anak. Umar kunyahnya adalah Abu Hafsin, bapaknya Hafsah. Karena kenapa? Anak pertamanya adalah Hafsah, Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha.
Kemudian laqab. Laqab Umar adalah Al-Faruq. Al-Faruq. Laqab itu gelar. Ya, gelarnya Al-Faruq. Jadi biasa dalam tradisi Arab 3 itu ada nama, kunyah, dan gelar. Kita boleh juga Pak pakai kunyah. Kalau misal anak-anak siapa pakai kunyah gitu. Jangan dipakai kunyahnya Abu Janda aja, jangan. Itu istihza ya, Abu Janda itu ngolok-ngolok ya. Karena ada sebenarnya sahabat namanya Abu Jandal, bukan Abu Janda. Ada Pak, sahabat Nabi namanya Abu Jandal. Ini sahabat yang pejuang, pemberani, abtal ya, termasuk apa ya, petarung gitu. Ya, Abu Jandal. Di ini sama dia apa? Diplesetin jadinya Abu Janda. Nauzubillahi min dzalik. Ya, nama aslinya sahabat ada Abu Jandal ya, radhiyallahu taala. Terhadap jamaah sekalian, Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam atas jasa Abu Bakar As-Siddiq. Wah, ini luar biasa ya, Abu Bakar As-Siddiq lagi-lagi menorehkan tinta emas sejarah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi masuk Islamnya Ja'far bin Abi Thalib karena Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau masuk Islam, beliau bersemangat untuk dakwah. Maka banyak orang-orang yang didakwai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk ada beberapa orang yang al-mubashshiruna bil jannah, yang dipastikan masuk surga itu masuk Islamnya karena Abu Bakar As-Siddiq. Sudah kita bahas. Ada 10 orang yang dipastikan masuk surga. Ya, beberapa orang itu masuk Islamnya atas jasa Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya Utsman bin Affan. Siapa lagi? Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ya Bilal tapi bukan al-mubashshir bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Ini beberapa orang yang masuk Islam atas jasa siapa? Abu Bakar. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf juga masuk Islam atas jasa Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di antara orang-orang yang masuk Islam atas jasa Abu Bakar As-Siddiq itu ada 2 orang sepupu Rasulullah. Ada 2 orang masuk Islamnya itu atas jasa Abu Bakar As-Siddiq. 2 orang di antara mereka sepupu Rasulullah. 1 Ja'far bin Abi Thalib. Ini sepupu Rasul jelas ya. Dari namanya kita tahu bin Abi Thalib. Oh, Abi Thalib paman Nabi. Nah, kita tahu bahwa Ja'far sepupu Rasulullah. Yang kedua Pak, ada yang tahu nggak sepupu Rasulullah yang masuk Islam karena Abu Bakar? Sepupu Rasulullah. Dia sepupu Rasulullah, tapi masuk Islam karena Abu Bakar As-Siddiq. Ini nih, apa namanya? Teka-teki nih. Ada yang tahu? Mas Arif, tahu nggak? Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam itu, kok nama bapaknya Awwam, dari mana Ustaz sepupu? Nama ibunya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Jadi ibunya bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zubair bin Awwam bapaknya bukan keluarga Nabi, ya, tapi ibunya Safiyah binti Abdul Muttalib adalah tante atau bibi daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam atas jasa Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau masuk Islam bersama dengan istrinya Asma binti Umais. Ya, Asma binti Umais. Bahkan dia masuk Islam di awal-awal Islam sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan base camp, markas dakwahnya di rumah Arqam bin Abi Arqam, Darul Arqam bin Abi Arqam. Ya, sebuah rumah yang dijadikan base camp dakwah, yang dijadikan markas dakwah oleh Rasulullah SAW untuk membina para sahabat. Sebelum ada kegiatan atau Rasulullah menggunakan Darul Arqam ini sebagai markas dakwah, Ja'far bin Abi Thalib sudah masuk Islam. Artinya ini di awal-awal banget. Ya. Mungkin beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam selain daripada Ali bin Abi Thalib. Dan luar biasanya Pak, 3 anak laki Abu Thalib itu semua masuk Islam. 3 anak laki Abu Thalib
Bahkan anak perempuannya Ummu Hani juga masuk Islam. Ya. Ali masuk Islam. Termasuk yang pertama kan masuk Islam kan. Ja'far masuk Islam. Ada lagi Uqail masuk Islam. Ummu Hani, ya. Ada anak perempuannya Abu Talib juga masuk Islam. Dan semua disuruh oleh Abu Talib untuk mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah nih. Perannya, jasanya Abu Talib terhadap Rasulullah begitu besar. Makanya nanti ketika Abu Talib wafat itu di tahun 10 kenabian, ya, itu tahun yang disebut dengan dalam sejarah Islam disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, karena ada dua orang pelindung Rasulullah, ya, yang selama ini selalu melindungi dan membersamai Rasulullah SAW dalam dakwahnya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Abu Talib, ya, yang kedua yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sekalian, di sini ada cerita bagaimana hadirin jamaah sekalian kedudukan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suatu saat hadirin jamaah sekalian, Ja'far, Ali dan Zaid ibnu Harithah, ini tiga orang ini adalah tiga-tiganya kesayangan Rasulullah. Ja'far, Ali dan Zaid ibnu Harithah sedang berkumpul bersama, ya, sedang duduk bersama. Kemudian mereka berbincang di antara mereka dan kata mereka, aku adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap tiga orang ini merasa mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang satu bilang, saya yang paling dicintai, kata Ja'far. Ali, adiknya bilang, ya, saya yang lebih dicintai. Satu lagi bilang, Zaid ibnu Harithah, dia juga bilang, saya yang lebih dicintai oleh Rasulullah. Maka akhirnya hadirin jamaah sekalian, tiga orang ini datang kepada Rasulullah, kemudian menghadap Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah. Ya, mereka berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Ya. Maka kata Rasulullah, Fatimah, anaknya. Ya, anaknya yang paling dicintai Rasulullah. Maka kata mereka, dari laki-laki ya Rasulullah. Ya, kalau Fatimah, anak perempuan. Dari laki-laki. Maka Rasulullah SAW, ini disebutkan semua hadirin jamaah sekalian. Ya. Kata Rasulullah, engkau wahai Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib, rupamu mirip dengan rupaku, akhlakmu mirip dengan akhlakku. Engkau berasal dariku dan satu silsilah denganku, dan engkau, jadi semua disebutin kebaikan-kebaikannya ya. Yang kedua, engkau wahai Ali, engkau adalah menantuku dan ayah dari kedua cucuku. Aku darimu dan kamu dariku. Adapun engkau wahai Zaid, engkau adalah bekas hamba sahayaku. Ya, Maula, bekas hamba sahaya. Engkau dariku dan kepadaku. Maksudnya engkau dulu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Dan engkau adalah yang paling aku cintai. Ya, jadi artinya apa hadirin jamaah sekalian? Tiga orang ini, ya, tiga-tiganya apa? Dicintai oleh Rasulullah SAW. Ja'far, Ali, dan Zaid ibnu Harithah radhiyallahu taala anhu. Bahkan hadirin jamaah sekalian, ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun yang memakai sepatu dan sandal, menaiki kendaraan serta mengendarai unta dengan cara yang lebih baik setelah Rasulullah SAW selain Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau pakai baju, pakai onta, pakai kendaraan, pakai sendal, Ja'far bin Abi Thalib sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Dan hadirin jamaah sekalian, beliau juga orang yang sangat mirip, baik secara parasnya ataupun secara akhlak dan peringainya. Hadirin jamaah sekalian, dari semua keluarga Bani Abdi Manaf, ada 5 orang yang mirip dengan Rasulullah SAW. Dari Bani Abdi Manaf, ada 5 orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Bani Abdi Manaf ini kakek Rasulullah ya. Ayah daripada Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini Bani Abdi Manaf, keturunan Abdul Manaf. Ya.
Artinya maskan dari keluarga Bani Abdul Manaf ini ada 5 orang yang paling mirip dengan Rasulullah. Yang pertama Abu Sufyan ibnul Harith ibn Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Abu Sufyan bin Harith, bukan Abu Sufyan bin Harb, harap dibedakan. Ya, ada Abu Sufyan bin Harb. Ya, ini yang bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Khalifah nanti setelah Ali bin Abi Thalib. Itu namanya Abu Sufyan ibnu Harb bin Umayyah. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Kalau ini Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Haris paman Nabi. Ya. Tapi sudah meninggal sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Ya. Haris ini paman Nabi SAW. Jadi anaknya Haris namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Ini juga mirip dengan Rasulullah. Dia sepupu Rasulullah dan saudara sepersusuan Rasulullah. Yang kedua yang sangat mirip dengan Rasulullah, Qudsam bin Abbas bin Abdul Muttalib, anaknya Abbas. Ya, Qudsam bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dia juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisham. Dia adalah kakek daripada Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i itu Quraisy, Pak. Ya, Imam Syafi'i bukan hanya Arab, tapi juga Quraisy. Ya. Quraisy. Dari empat imam itu kan yang Arab 2. Ya, Imam Syafi'i sama Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i sama Imam Malik itu bangsa Arab. Yang 2 non-Arab. Ya, Imam Hanafi sama Imam Hambal, Ahmad bin Hambal ini ya bahasa Arab, bicara bahasa Arab, tapi bukan keturunan Arab. Yang Arab Imam Syafi'i sama Imam Malik. Kalau Imam Malik asli Madinah, Imam Darul Hijrah. Dari lahir sampai wafat di Madinah, nggak keluar-keluar. Ya kecuali haji mungkin. Kalau Imam Syafi'i hadanya jamaah sekalian, dia bukan hanya Arab tapi juga Quraisy. Tapi juga Quraisy. Jadi Quraisy mempunyai kedudukan utama di antara manusia yang lain. Jadi ini juga sangat mirip dengan baginda Rasulullah, kakek Imam Syafi'i. Yang keempat, Hasan ibni Ali radhiyallahu taala anhu. Siapa itu? Cucu, masa nggak tahu nih. Hasan ibni Ali radhiyallahu taala cucu. Dan hadirnya maaf sekalian di antara kelima orang ini yang paling mirip dengan Rasulullah adalah beliau, Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Hasan bin Ali sangat mirip dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar cucu, ya, cucu kandung. Ya, ibunya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, saudara daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini juga secara bukan hanya secara rupa tapi juga secara akhlak, ya sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mas sekalian, maka Ja'far bin Abi Thalib di awal-awal masuk Islam, sebagaimana para sahabat yang lain, mereka mendapatkan siksaan dan mendapatkan intimidasi dari orang-orang Quraisy. Mereka nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, nggak bisa menampakkan keislaman mereka. Maka ketika itu hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat-surat yang berkaitan dengan luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ardallahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Dan baginda Rasulullah SAW mendengar ada seorang raja yang terkenal adil, yang tidak ada satu orang pun yang dizolimin di negerinya. Namanya adalah Raja Najasyi. Seorang raja yang menjadi raja di Ethiopia atau Habasyah. Habasyah bahasa Arabnya, kita mengenalnya dengan apa? Ethiopia. Hadirin jamaah sekalian, Raja Najasyi seorang raja yang sangat adil. Yang tidak ada satu orang pun yang dizalimi di negerinya. Maka ketika itu baginda Rasulullah berkata, berangkatlah kalian menuju Habasyah. Berangkatlah kalian menuju Ethiopia. Karena di sana ada seorang raja yang adil yang bernama Raja Najasyi, yang tidak ada satu orang pun yang dizalimi di negerinya. Maka berangkatlah rombongan pertama untuk pergi ke Habasyah. Ya. Ada 9 orang ya, yang berangkat pertama kali, ditambah 2 orang perempuan, jadi 11.
dipimpin oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang ini berangkat bersama dengan 9 orang lainnya ya untuk menuju hijrah ke Habasyah yang pertama. Tapi hijrah Habasyah yang pertama ini tidak berlangsung lama. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena ada salah informasi. Nah, ini kalau bahas sejarah sirah nabawiyahnya, ya, jadi di Mekah ketika itu terjadi sebuah kejadian disebut dengan Mauqi'ul Gharanik, kejadian Gharanik. Apa itu hadirin jamaah sekalian? Rasulullah, singkatnya ceritanya, Rasulullah ketika itu sedang sholat di depan Ka'bah. Dan ketika Rasulullah sholat ini ada segerombolan orang-orang Quraisy yang mana banyak daripada pemimpin-pemimpin Quraisy. Ya, ada pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy sedang ada di depan Ka'bah juga. Maka ketika Nabi SAW selesai sholat, Nabi SAW membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Kalau nggak salah surat apa ya? Saya lupa surat apa ya? An-Najm, ya, surat An-Najm kalau nggak salah. Baginda Rasulullah membaca surat An-Najm ini panjang. Maka orang-orang Quraisy ini sebelumnya belum pernah mendengarkan bacaan Al-Quran langsung dari baginda Rasulullah SAW. Karena mereka ya selalu kalau mau mendengarkan Al-Quran ditakut-takutin. Ya, seolah-olah kalau dengar bacaan Al-Quran Rasulullah ini seperti mendengar sihir. Ya, maka mereka nggak pernah dengar. Ya. Pada kesempatan itu kehadiran mereka mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, maka tidak ada satu orang pun yang bergerak. Semua khusyuk mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Khusyuk semua. Sampai ketika baginda Rasulullah SAW dalam surah An-Najm ini membaca satu ayat dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm, ya baginda Rasulullah SAW berkata, "Fasjudu lillahi wa'budu." Bersujudlah kalian kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah Allah. Maka hadirin jamaah sekalian, secara spontan mereka tidak kuat untuk menahan tubuh mereka, secara spontan semuanya tunduk untuk sujud semua. Ya, nggak kuatnya mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah. Saking khusyuk, saking apa? Ya saking khusyuknya, saking terpesonanya dengan bacaan Al-Quran Rasulullah. Ya, ketika baginda Rasulullah berkata, sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah, semua sujud. Bluk. Maka heboh kejadian ini hadirin jamaah sekalian di Mekah. Pemimpin-pemimpin Quraisy sujud mengikuti Muhammad baginda Rasulullah SAW. Tapi kemudian sayangnya hadirin jamaah sekalian, ada beberapa orang yang tidak ikut dalam peristiwa ini. Kemudian beberapa orang ini memprotes. Dia berkata, ngapain kalian sujud? Emang kalian sudah masuk agama Muhammad? Maka kemudian mereka yang ikut sujud ini berkata, kami nggak kuat, katanya. Karena kenapa? Karena Muhammad ketika itu memuji-muji Tuhan kita. Memuji-muji Gharanik, berhala-berhala kita. Dia katakan, sungguh wahai Gharanik, syafaatmu yang kami harapkan darimu. Wah, begitulah. Ya. Jadi dikatakan baginda Rasulullah itu memuji berhala-berhala. Padahal Rasulullah membacakan ayat Al-Quran. Karena kenapa? Karena mereka menceritakan hal ini kepada orang yang tidak ikut. Ya, jadi ya ngeles lah gitu, ngeles. Ya, biar dikatakan kenapa kalian sujud? Karena Rasulullah memuji Tuhan kita. Padahal Rasulullah hanya membacakan ayat Al-Quran. Sayangnya cerita ini sampai kepada para sahabat yang sedang di Habasyah. Tadi yang pertama, hijrah pertama. Tapi kisahnya itu sampai dalam versi yang berbeda. Dikatakan bahwasanya orang Quraisy semuanya sudah masuk Islam. Ya, semuanya sudah masuk Islam. Ya, padahal kisah kejadiannya bukan begitu. Ya, kejadiannya tadi yang saya ceritakan tadi, mereka bersujud, tapi ketika ada yang protes, yang tidak ikut, mereka berkata karena baginda Rasulullah memuji berhala-berhala mereka. Padahal hadirin jamaah sekalian, kejadian aslinya seperti itu. Ya,
Tapi orang-orang Habasyah, zaman itu kan belum ada WA Pak ya, jadi nggak tahu kejadian yang sesungguhnya. Ini hanya kabar-kabar aja didengar. Ya. Orang-orang Habasyah, para sahabat di Habasyah mendengar orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Maka mereka katakan, ngapain lagi kita di sini? Mekah sudah aman, orang-orang sudah masuk Islam, udah kita pulang. Akhirnya pulanglah beberapa orang ini, hadirin jemaah sekalian. Baru sebelum sampai di Mekah mereka tahu kisah yang sesungguhnya. Ternyata kisahnya nggak benar. Ya, kisahnya berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya, hadirin jemaah sekalian. Makanya kata orang itu Pak, ya kalau kita nitip uang bisa kurang. Kalau kita nitip omongan bisa lebih. Ya kan, sering terjadi gitu kan. Kalau nitip uang bisa kurang. Kalau nitip omongan bisa lebih. Hati-hati dengan nitip. Pernah itu ada games ya. Panjang buat barisan gitu, dikasih tahu yang depan. Ini kamu baca ya, apa misal kata-kata agak panjang dikit, kamu baca sampein ke belakang kamu. Nanti belakang kamu sampein ke belakang kamu, belakang kamu sampein. Itu sampai ke belakang udah beda-beda tuh kata-katanya. Ya, beda-beda tuh. Ya, games-games gitu. Karena kenapa? Emang susah menjaga omong. Makanya dalam ilmu hadis dalam Islam ketat. Ya, orang yang kalau model kita sih doif semua ada hadisnya. Ya kalau model kita nih, ya doifnya hadisnya apa? Doif, bahkan maudhu mungkin bisa jadi. Ya. Aneh sudah OTW padahal masih di rumah. Bohong nggak tuh Pak? Bohong, maudhu udah hadis kita udah. Ya. Ulama itu Pak, Imam Bukhari pernah jalan, ya, lagi jalan mencari hadis. Ketemu seorang syekh yang kabarnya beliau mempunyai satu hadis. Pengen diambil hadis ini oleh Imam Bukhari. Pas ngelihat hadisnya jamaah sekalian, dia ngasih makan ayam, kemudian ayam itu ditangkap. Jadi dia ngasih makan ayam buat nangkap ayam. Wah, dia berani bohong sama ayam, nggak dipakai hadisnya. Jadi kalau model kita nih maudhu semua hadisnya. Ya, maudhu semua. Ya. Belum lagi kekuatan hafalan ya, ad-dabt. Jadi syarat hadis itu kan dua, ad-dabtu wa thiqah. Ya, kuat hafalannya, kemudian orangnya thiqah, ya, terpercaya. Ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, orang soleh. Kalau Imam Bukhari Pak, orang sehari-hari syekh nih, ulama nih, sehari-hari nggak pakai peci, nggak pakai imamah. Nggak mengamalkan sunnah, nggak dipakai hadisnya. Imam Bukhari itu ketat sekali dalam mengambil hadis. Kalau yang lain nggak, kayak Imam Muslim, yang lain agak lebih lentur daripada Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari sangat ketat sekali. Jadi dalam ilmu hadis dijaga benar itu. Ya, dijaga benar. Jangan sampai hadirin jemaah sekalian kemudian membuat walaupun hadis itu nanti ya kalau belajar ilmu hadis itu ada hadis yang mutawatir, nanti kan ada hadis itu mutawatir, ada hadis ahad. Ada hadis mutawatir ma'nan wa lafzan, ada hadis namanya mutawatir lafzan. Mutawatir ma'nan faqat. Ya. Jadi ada mutawatir yang maknanya dan lafaznya. Jadi makna dan lafaznya sama persis dengan baginda Rasulullah. Ada yang mutawatir maknanya aja, maknanya sama persis tapi lafaznya beda-beda. Karena untuk mempertahankan lafaz ini susah. Makanya kalau yang dipertahankan lafaz itu hanya Al-Quran. Makanya Al-Quran zaman Nabi itu hadis nggak boleh dicatat. Ya, hanya Al-Quran yang boleh dicatat. Karena mempertahankan apa? Lafaznya. Karena Al-Quran mutawatir ma'nan wa lafzan. Makna dan lafaznya mutawatir. Langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Tapi kalau hadis, enggak. Ya, nanti lafaz, kebanyakan hadis itu lafaznya aja yang mutawatir. Sampai kepada Rasulullah SAW secara mutawatir. Tapi maknanya kebanyakan tidak. Cuman satu hadis aja. Ya, dari semua hadis nih, puluhan ribu hadis. Yang mutawatir ma'nan wa lafzan itu cuma satu hadis. Cuma satu hadis, nggak ada hadis yang lain. Ada yang tahu nggak hadisnya apa? Mutawatir ma'nan wa lafzan. Mutawatir secara makna dan lafaz. Hadisnya kata Rasulullah SAW ini persis. Kata-katanya sama dengan Nabi, makna lafaznya juga sama. Apa kata Rasulullah SAW? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku,
berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat hadis palsu. Nabi nggak ngomong gitu, kita ngomong begitu. Man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, muta'ammidan. Nah, syaratnya apa? Muta'ammidan, sengaja, memang buat hadis. Ya. Apa kata Rasulullah? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduk dia di neraka. Ya, maksudnya apa? Dia sudah dipastikan akan masuk neraka. Ada orang buat hadis, Pak. Ya, buat hadis nih. Ada benar hadisnya. Al-bazinjan dawa'un likulli da'. Terong itu obat dari segala obat. Yang buat hadis ternyata tukang jualan terong. Dulu hadis itu dipakai untuk tujuan tertentu. Ya, ada yang membuat tujuan paling banyak tujuan politik. Ya, paling banyak tujuannya politik. Ya, kayak dulu lah kan, kata Golkar, kata P3, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Maksudnya jangan deketin Golkar. Zaman dulu kan. Nah, itu apa ayat Al-Qur'an dan hadis dipakai untuk tujuan politik. Jadi zaman dulu begitu. Ya, yang pendukung Imam Ali buat hadis, pendukung Muawiyah buat hadis, pendukung Khawarij buat hadis. Ada satu orang Khawarij taubat ngaku, saya pernah buat hadis sampai 1000 hadis kata. Orang Khawarij ngaku, ya, sampai 1000 hadis dia ngaku. Makanya setelah fitnah antara Ali dan ini agak melenceng dikit. Setelah fitnah antara Ali dan Muawiyah, itu kan fitnah besar, maka ada kelompok-kelompok Islam itu para ulama kalau dengar hadis selalu berkata sammulana rijalakum, berikan nama kalian kepada kami. Kalian dengar hadis ini dari siapa aja? Nah, itulah asal muasal ilmu sanad. Ya, ilmu sanad itu dari situ. Sammulana rijalakum, mana nama kalian? Siapa aja kalian dengar dari siapa hadis ini? Nah, dari fulan dari siapa? Fulan dari siapa? Nah, diverifikasi. Ya, ada metode untuk verifikasinya. Maka disitulah ada ilmu sanad. Ya, dalam ilmu hadis itu nggak boleh sembarangan. Hadirin mas kalian, kembali lagi kepada sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi hijrah yang pertama gagal, pulang kan? Maka kemudian ketika mereka ini pulang ke Mekah, mereka mendapatkan intimidasi, mendapatkan ancaman lagi. Maka kemudian akhirnya hadirin jamaah sekalian, mereka Rasulullah memerintahkan para sahabat ini untuk berangkat lagi menuju Habasyah. Maka keberangkatan hijrah yang kedua Habasyah jumlahnya lebih banyak. Kalau nggak salah ada 72 orang ya, yang berangkat menuju Habasyah. Ya, Habasyah atau Ethiopia. Keberangkatan yang kedua. Berangkat sembunyi-sembunyi tengah malam. Ya, berangkat sembunyi-sembunyi tengah malam. Ya. Orang Quraisy sempat tahu, dikejar oleh orang Quraisy, ternyata sudah berangkat mereka, sudah naik perahu dan sudah berangkat. Akhirnya mereka tinggal di Habasyah dalam keadaan tenang, nyaman, tentram. Tapi kemudian orang-orang Quraisy tidak senang dengan apa yang mereka dapatkan di Habasyah ini, ya, di Ethiopia ini. Maka mereka mengirim 2 orang utusan mereka, yang mana 2 orang ini adalah orang yang pintar dalam negosiasi, terkenal. Ya, hebat dalam negosiasi. Diutus oleh Quraisy untuk bertemu dengan Raja Najasyi. Ya. Siapa 2 orang tersebut? 2 orang tersebut yang pertama adalah Amr bin As. Ya, Amr bin As belum masuk Islam. Ya. Dan juga seorang sahabat yang belum masuk Islam namanya adalah Abdullah ibnu Abi Rabi'ah kalau nggak salah. Ya, Abdullah bin Rabi'ah. Di 2 orang ini hadirin jamaah sekalian yang diutus oleh Quraisy untuk membawa kembali rombongan kaum muslimin yang ada di Habasyah untuk dikembalikan kembali ke Mekah. Jadi mereka nggak senang. Mereka tinggal tenang, tinggal enak di Habasyah ini. Mereka nggak senang, pengen dikembalikan lagi. Maka hadirin jamaah sekalian, Amr bin As ini, wah, orang yang sangat pintar, Pak. Cerdik, hebat. Dan sangat dipuji oleh Umar bin Khattab nantinya. Dia masuk Islam nantinya, tapi sebelumnya belum. Ya, ketika ini belum. Maka Amr bin As ketika dia datang menuju Habasyah, dia membawa hadiah yang sangat banyak.
Ya, dia membawa apa? Hadiah yang sangat banyak. Hebatnya Amr bin As, dia tidak kasih Raja Najasyi dulu hadiah-hadiah tersebut. Ini hadiah-hadiah mahal, hadiah-hadiah dari Mekah, hasil produksi Mekah. Ya, minyak wangi, kasturi, macam-macam lah ya. Ya, barang-barang mahal ketika itu. Ya. Bagaimana hebatnya Amr bin As, nggak dikasih langsung ke Raja Najasyi. Tapi hadiahnya maaf sekalian dikasih dulu ke rahib-rahib pembantu-pembantu Raja Najasyi. Apa namanya? Penasehat-penasehatnya. Ya. Jadi kan ada pastor-pastornya itu. Ya. Maka datengin dulu pastor-pastornya ini. Oh, dikasih hadiah, dikasih hadiah. Wow, banyak macam-macam dikasih hadiah. Baru dikatakan, kami ini besok pengen ketemu Raja Najasyi. Kami ingin meminta orang-orang kami yang dia keluar dari agama kami, tapi mereka tidak masuk agama kalian. Kami akan meminta mereka untuk kembali ke negeri kami. Maka tolong, kalau kami ngomong sama kepada Raja Najasyi, tolong bantu kami sampaikan ini kepada Raja Najasyi. Jadi yang di belakang-belakangnya dulu nih, jadi di apa namanya dipersiapkan. Hadirin jemaah sekalian, maka besoknya Amr bin As datang kepada Najasyi, membawa hadiah yang banyak juga, hadirin jemaah sekalian. Kemudian Amr bin As berkata, Ayyuhal Malik, wahai raja kami, qad dawa ila baladika ghulmanun sufaha. Telah datang ke negeri engkau adalah anak-anak muda bodoh. Faraqu dina qaumahum, yang mereka meninggalkan agama kaum mereka. Walam yadkhulu fi dinik, tapi enggak masuk juga ke dalam agama engkau. Waja'u bidinin ibtada'u, mereka datang dengan agama yang mereka buat sendiri. La na'rifu nanu wala anta, kami enggak tahu, engkau juga enggak tahu. Ya, jadi agama Islam. Wa qad ba'atha ilaika fihim asyrafu qaumihim. Nah, kami ini diutus, kata siapa? Amr bin As, oleh asyrafu qaumihim, oleh pemimpin-pemimpin kaum mereka. Min abaihim, bapak-bapak dari bapak-bapak mereka, wa amamihim, paman-paman mereka, wa asyairihim, dan saudara-saudara mereka. Litaruddahum ilaihim, agar engkau kembalikan nih orang-orang ini kepada mereka kembali, yaitu kepada orang-orang Mekah. Maka fahum a'la bihim ainan wa a'lamu bima abu alaihim, mereka ini yang paling tahu tentang aib-aib keluarganya ini. Maka hadirin jemaah sekalian, maka kemudian pastor-pastor tadi berkata, benar wahai raja, udah kembalikan orang-orang ini. Kembalikan lagi kalau kita tuh. Deportasi lah. Orang ini balikin lagi, deportasi lagi ke negeri mereka. Ini bapak-bapak, mereka lebih tahu daripada. Ini pastor-pastornya pada ngomong begitu. Ya, batarakah. Ya, mereka berkata begitu. Balikin. Tapi kemudian hadirnya maaf sekalian, kata siapa namanya? Kata Najasyi, dia berkata, saya nggak mau. Langsung begini saya nggak mau. Saya pengen dengar dulu. Nah, ini yang ditakuti oleh Amr bin As. Ya. Saya pengen dengar dulu apa sebenarnya, kenapa mereka ini bisa begini. Saya nggak mau menzalimin orang, kata Najasyi. Panggil mereka semua, maka akhirnya dipanggil lah, ya, kaum muslimin ini. Datang semua hadirnya mas sekalian, ya, menghadap Najasyi. Maka mereka kemudian bersepakat, siapa sih yang akan menjadi juru bicara, ya, di antara mereka. Maka hadirnya mas sekalian, yang menjadi ibu juru bicara adalah sahabat yang kita sedang bahas hari ini, Ja'far bin Abi Thalib. Dia adalah juru bicara kaum muslimin di Habasyah. Ya. Wah, dia pintar sekali Pak, bahasanya keren sekali Ja'far. Ya. Maka katanya Najasyi, ya, dia berkata, ya, ini ada orang-orang yang minta kalian. Ya. Maka kemudian bisa nggak katanya kalian jelaskan kenapa kalian sehingga kalian melarikan diri ke negeri kami ini. Maka kemudian Ja'far berkata, kata Ja'far apa? Wa kana huwal mutakallim, dia adalah juru bicara di antara muslimin. Apa kata Ja'far? Ayyuhal malak, wahai raja. Kunna qauman ahla jahiliyah, kami dulu adalah orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam, kerjaan kami menyembah berhala.
na'kulul maitah, ya, makan bangkai, wa na'ti bil fawahish, melakukan kekejian, kemungkaran, wa naqtul arham, kami memutuskan tali silaturahim, wa nusu'il jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga, wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'if, orang yang kuat di antara kami memakan yang lemah, maksud berbuat zalim kepada orang yang lemah. Fakunna ala dzalika, dulu kami begitu. Hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna, sampai kemudian Allah kirim seorang rasul kepada kami. Na'rifu nasabuhu wa sidquhu, kami tahu nasabnya mulia. Wa sidquhu, orangnya jujur. Wa amanatu, orangnya amanah. Wa ifafu, dan orangnya ifaf, yang menjaga nama baik. Wa da'ana ila Allah, maka dia mengajak kami untuk kepada Allah. Linuwahidahu wa na'buduhu, agar kami bertauhid kepada Allah dan menyembah Allah. Wa nakhlu'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una, dan kami melepaskan semua apa-apa yang kami sembah dahulu, ya, daripada sesembahan bapak-bapak kami. Minal hijarati wal authan, daripada yang menyembah berhala dan menyembah patung-patung. Wa amarana bisidqil hadis, dia menyuruh kami untuk berkata yang jujur. Wa adaul amanah, melaksanakan amanah. Wa silaturahim, menjaga silaturahim. Wa husnul jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal khafu 'anil maharimi wad dima, menjaga daripada berbuat yang haram dan menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish, kami dilarang berbuat yang buruk, yang keji. Wa qauluz zur, berkata yang bohong. Wa aklu malul yatim, melarang kami untuk makan harta anak yatim. Wa amara an na'budallaha wahdah, dan dia perintahkan kami untuk beribadah kepada Allah, ya, dan tidak syirik kepadanya. Dan memerintahkan kami bisalah, untuk salat, wa zakah, wa siyam, dan puasa. Fa'addada 'alaihi umurul Islam. Kemudian, ya, Ja'far bin Abi Thalib menyebutkan beberapa perkara Islam. Maka kata Ja'far, fasaddaqnahu, kami yakin sama orang ini. Kami yakini dia. Wa amanna bihi, kami beriman kepada dia. Ya. Wattaba'na 'ala ma ja'a bihi min dinillah, kami ikutin agama dia. Fa'abadnallahu wahdah, kami beribadah kepada Allah. Walam nusyriku bihi syai'a, dan tidak pernah kami mensyirikkan Allah. Wa haramna ma harrama 'alaina, dan kami haramkan apa yang diharamkan kepada kami. Wa halalna ma ahallallahu lana, dan kami halalkan apa yang Allah halalkan kepada kami. Maka kata Ja'far, maka fa'adda 'alaina qaumana, maka kaum kami memusuhi kami. Ya. Fa'adzabuna, mereka menyiksa kami. Wa fadanuna an dinina, mereka memberi fitnah, memberi ujian kami di dalam agama kami. Liyarduna ila ibadatil awthan, agar kami kembali lagi menyembah berhala, kata Ja'far. Ya. Wa an nastahilla ma kunna nastahilu minal khaba'is, dan agar kami menghalalkan apa yang dulu kami halalkan daripada perbuatan-perbuatan jelek itu. Falamma qaharuna wa zallamuna, dan ketika mereka mengintimidasi kami, mereka berbuat zalim kepada kami, wa yudayyaqu alaina, memberikan kesempitan kepada kami, maka kharajna ila biladika, kami keluar ke negeri engkau, wahai Tuhanku. Ya. Wahtarnaka ala man siwaka, kami pilih engkau daripada orang yang lain. Wa raghabna fi jiwarika, kami pengen bertetangga dengan engkau. Ya, wa rajuna alla nuzlima indaka ayyuhal malak, dan kami berharap agar tidak ada satu orang pun yang dizolimi di hadapan engkau, wahai Raja. Ya, ini perkataan siapa? Ja'far. Ya, indah sekali perkataan Ja'far ini. Ya, kalau kita pahamin bahasa Arabnya, itu kata-kata yang sangat menjelaskan Islam. Kami berbuat baik, kami dulu jahiliyah, ya, seorang nabi diutus memperbaiki kami beriman kepada nabi tersebut, kemudian kami dimusuhin. Ya, kurang lebih begitu. Maka hadirin jamaah sekalian, kata Najasyi, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min sya'in. Ya. Ada enggak sesuatu yang kalian miliki daripada apa yang kalian bawa ini, agama ini? Kemudian kata Ja'far, na'am, ada. Ya. Maka kata Najasyi, faqra'u alayya. Ya, baca, ya, apa yang kalian punya itu, faqra'u alayya, baca di hadapan aku. Maka kemudian hadirin jamaah sekalian, Ja'far membaca surat Maryam. Ya, kan Najasyi Nasrani. Ya, Ja'far membaca surat Maryam berkaitan dengan Nabi Zakaria, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati abdahu Zakaria, berkaitan dengan cerita tentang Nabi Zakaria, tentang ibunda Maryam,
seorang wanita soleha, wanita suci. Ya. Maka ketika mendengarkan surat Maryam ini, hadirin sekalian, fabaka, Najasyi menangis. Ya. Kemudian apa? Dia berkata, ya, sungguh fabaka wallah an-Najasyi hatta ikhtalat lihiyatu, sampai basah jenggotnya. Ya. Maka kemudian dia berkata, inna hadza wallazi jaa bihi Isa la yukhruja min mishkatin wahidatin. Yang kalian baca ini, agama yang kalian bawa ini, dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa itu muncul dari satu sumber yang sama. Katanya Najasyi. Masya Allah. Hanya maskan akhirnya kata kata Isa, kata Najasyi, udah tenang-tenang kalian tinggal di sini. Ya. Kalian semua pergi, Amr bin As, pulanglah kalian ke negeri kalian, mereka akan damai hidup bersama kami di negeri ini. Amr bin As gak puas. Amr bin As gak puas. Kata Amr bin As, besok aku akan ketemu Najasyi lagi. Aku akan ceritakan tentang bagaimana mereka ini menganggap Isa alaihissalam. Karena kan Raja Najasyi Nasrani ketika itu menganggap Isa adalah Tuhan, anak Tuhan. Sedangkan baginda Rasulullah tidak. Kata Abdullah bin Abi Rabi'ah yang menemani Amr bin As, janganlah katanya, jangan begitu. Mereka ini kan saudara-saudara kita juga. Kata Amr bin As, enggak, besok saya mau menemuin Najasyi lagi. Besoknya dia temuin lagi Najasyi, Pak. Kata Amr bin As, wahai Najasyi, wahai Malik, wahai Raja. Sesungguhnya mereka ini, kaum muslimin ini, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Isa ibnu Maryam. Maka kata Najasyi, coba panggil lagi itu kaum muslimin. Maka mereka kemudian bersepakat, gimana nih? Kalau Najasyi nanya tentang Isa, gimana? Apa yang akan kita jawab? Maka mereka bersepakat, udah jawab saja sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada kita. Nggak usah ditutup-tutupin. Apa yang Rasul ajarkan itu yang kita ucapkan. Maka hadirin jamaah sekalian, akhirnya mereka dipanggil, ya, kembali menuju Najasyi. Ya. Maka kemudian Amr bin As tadi berkata, wahai Najasyi, wahai Raja, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qaulan aziman. Mereka ini berkata tentang Maryam, ya, Isa ibnu Maryam, kata-kata yang sangat agung. Fa'arsil ilaihim. Maka kemudian mana ya? Maka apa kata Ja'far? Naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu kata Nabi? Huwa Abdullah wa rasuluhu. Dia adalah hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan utusan Allah. Wa ruhuhu wa kalimatuh, dan rohnya dan kalimatnya. Alqaha ila Maryamil ghadra'il batul. Ya, yang Allah berikan, ya, kepada ibunda Maryam yang suci, ya, dan perawan. Ya. Maka kata Najasyi, ya, wallah, ya, sesungguhnya kata Najasyi apa? Apa yang dia mengambil kayu, ya, Najasyi mengambil kayu, kemudian mengatakan perbedaan antara agama aku dengan agama kalian tidak lebih jauh daripada batang kayu ini, kecil sekali maksudnya. Ya, artinya tidak ada perbedaan sama sekali. Maka Najasyi ini nanti masuk Islam, Pak. Ya, Najasyi ini nanti masuk Islam dan disolatkan gaib oleh Rasulullah SAW ketika beliau wafat. Hadirin sekalian, maka di situ peran Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya sahabat hidup bahagia di sana, tentram di sana, ya, dalam keadaan diterima. Dan Ja'far bin Abi Thalib kembali lagi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, ketika baginda Rasulullah SAW perang dalam perang Khaybar. Ya, jadi perang Khaybar melawan Yahudi, ya, di benteng Khaybar, hadirin jamaah sekalian, maka Ja'far datang ke Madinah bersama dengan seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman sebenarnya. Ya, masuk Islam, dia datang ke Habasyah, baru kemudian bersama-sama datang ke Madinah. Maka ketika Ja'far ke Madinah datang bersama dengan siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan rombongannya ini, kata Rasulullah SAW, aku bingung hari ini, mana yang lebih membahagiakan aku?
Apakah terbukanya benteng Khaybar, benteng Yahudi ini, atau kedatangan Ja'far? Ya, maksudnya Rasulullah saking senangnya dengan kedatangan Ja'far ini, bahagia. Ya, Rasulullah bahagia hadanya jamaah sekalian. Hadanya jamaah sekalian, terakhir Ja'far ini kemudian syahid. Ya, mati syahid di dalam perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah. Ghazwatul Mu'tah. Jadi Mu'tah ini kan jadi zaman Nabi itu pernah saya jelaskan ya, ada ghazwa, ada sariyah. Ya, ada ghazwa, ada sariyah. Pernah kita bahas dalam pembahasan siapa? Zaid ibn Harithah. Ya. Ghazwa ada sariyah. Ghazwa ini perang yang diikutin Nabi. Sariyah perang yang tidak diikutin Nabi. Tapi Mu'tah saking besarnya disebut dalam sejarah dengan ghazwa. Padahal Nabi nggak ikut. Ya. Padahal Nabi nggak. Karena kenapa? Besar sekali perang ini. Melawan bangsa Romawi. Ya. 3.000 pasukan kaum muslimin. Ya. Jadi ceritanya itu Rasulullah ketika mengirim surat kepada utusan kepada raja-raja ini, Rasul mengirim satu surat kepada Raja Syam. Ya. Ternyata hadirin maskan utusan Rasulullah itu dibunuh. Nah, zaman dulu kalau utusan dibunuh itu menandakan apa? Ngajakin perang. Nah, maka ketika baginda Rasulullah utusannya dibunuh, maka Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan. Tersiaplah 3.000 pasukan berangkat menuju Mu'tah. Ya, Mu'tah ini di Yordan sekarang. Ya, Mu'tah ini di mana? Di Yordan. Ya. Dan ketika di Mu'tah mereka baru sadar bahwasanya Syam ini, Raja Syam tadi, sudah dibantu oleh Heraklius dengan 100.000 pasukan. Ditambah lagi dengan pasukan Arab yang beragama Nasrani, ada 200.000 pasukan. Melawan 3.000 pasukan, Pak. Masya Allah itu, gimana itu? Nah, Rasulullah bersabda, ya sudah kita katakan. Kata Rasulullah, memimpin kalian adalah Zaid ibn Harithah. Ya, pemimpin pertama, siapa? Zaid ibn Harithah. Kalau Zaid ibn Harithah syahid, diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, diganti oleh Abdullah ibn Rawahah. 3 orang ini. Maka kalau Abdullah ibn Rawahah syahid, baru diganti dengan musyawarah di antara kaum muslimin. Nah, maka berangkatlah 3 orang ini, sampai di Mu'tah mereka mendengar pasukan sangat besar sekali. Beberapa orang di antara mereka mengatakan, udah kita kirim surat aja kepada Nabi. Ini nggak mungkin kita lawan. Ya, pasukannya sangat besar. Ya, atau bisa jadi Nabi nanti menambah pasukan untuk kita. Tapi kemudian Abdullah bin Rawahah berdiri. Ya, kata Abdullah bin Rawahah ini selain orangnya pemberani, juga ahli syair. Ya. Kata Abdullah bin Rawahah, ya, kita ini bukan untuk menang. Ya. Kita ini pergi untuk mendapatkan 2 kebaikan. Menang atau mati syahid. Menang kebaikan, mati syahid juga kebaikan. Maka intaliqu, berangkat. Ya. Tetap berangkat. Maka akhirnya Pak, 3.000 lawan 200.000 pasukan. Masya Allah. Ya. Zaid ibn Harithah memimpin peperangan. Ya. Syahid. Ya, beliau membawa bendera. Syahid. Dengan cepat Ja'far bin Abi Thalib mengambil bendera. Maka Ja'far menjadi pemimpin. Dipegang dengan tangan kanan beliau. Tiba-tiba ada yang memotong tangan kanan beliau. Ya. Lepas tangan kanan beliau, diambil pakai tangan kiri. Ya. Dipotong lagi tangan kiri hadir zaman, lepas lagi. Dipeluk oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ditumbak dari belakang, kemudian barulah terselungkup dan akhirnya Ja'far bin Abi Thalib syahid. Ya. Kemudian benderanya diambil oleh Abdullah ibnu Rawahah. Abdullah ibnu Rawahah berperang dengan sangat berani, syahid juga. Baru kemudian dipilihlah siapa? Abdullah ibnu Rawahah syahid, kemudian mereka memilih pemimpin. Terpilihlah Khalid ibnul Walid radhiyallahu. Baru masuk Islam Khalid ketika itu. Baru masuk Islam Khalid. Ya, sebelumnya belum masuk Islam. Waktu sebelum Mu'tah ini masuk Islam, perang. Maka Rasulullah ketika itu di Madinah, Rasulullah nggak ikut. Tapi Rasulullah kasih lihat peperangan tersebut. Lagi Rasulullah sedang diam, tiba-tiba berkata, Zaid ibn Harithah syahid. Ya, dikasih lihat ada Rasulullah. Nggak lama lagi Rasulullah berkata, Ja'far syahid. Nggak lama lagi Rasulullah berkata, Abdullah ibn Rawahah syahid. Kemudian kata Rasulullah, dan sekarang kaum muslimin dipimpin oleh Saifun min suyufillahi al-maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapa itu?
Khalid ibn Walid. Nah, di sini Khalid mendapatkan julukan pedang Allah. Ya, ketika perang Mu'tah ini hadirnya mas sekalian. Nah, maka kemudian dengan strategi yang luar biasa, ya Khalid ini pakar strategi. Dirubah-rubah, Pak. Yang kanan dirubah ke kiri, yang kiri dirubah ke kanan, yang depan berubah belakang, yang belakang berubah belakang. Untuk apa? Strategi. Sehingga kaum musyrikin, kaum Romawi, ya, ketika melihat, loh kok ini bukan yang kemarin, beda lagi. Bukan yang sebelumnya kita berperang. Oh, berarti ini ada tambahan pasukan baru. Nah, itu kemudian membuat sedikit peperangan ini imbang. Karena mereka menganggap ini adalah pasukan baru. Padahal pasukan itu juga. Gitu. Akhirnya terjadi hadirnya pasukan, berhentilah peperangan dan akhirnya Khalid bin Walid menarik kembali pasukan. Ya, karena kalau diteruskan bisa banyak korban. Ya, nggak imbang Pak, 3.000 lawan 200.000. Ya. Dibawa kembali menuju Madinah. Hadirnya mas sekalian, maka ketika itu orang-orang munafik berkata, ayyuhal farrar. Ini orang-orang yang kabur dari peperangan. Padahal mereka nggak ikut perang. Orang munafik begitulah. Ya. Orang perang disalahin, giliran kalah, bukan kalah ya, bawa mundur dibilang ayyuhal farrar, wahai orang-orang yang kabur dari peperangan. Kata Rasulullah, innahum laisa bil farrar, mereka ini bukan kabur, walakinnal qarrar, tapi mereka ini akan kembali lagi untuk menyerang. Jadi mundur untuk menyerang kembali. Gitu. Hadirnya mas sekalian, maka tadi kita katakan Ja'far bin Abi Thalib tangan kanannya terputus, tangan kirinya terputus. Hadirnya mas sekalian. Maka karena itulah baginda Rasulullah berkata berkaitan dengan Ja'far, aku melihat Ja'far bin Abi Thalib di surga, berkeliling, terbang di surga bersama dengan para malaikat dengan kedua sayapnya. Jadi kedua tangan dia yang terputus di dunia ini diganti dengan Allah dengan kedua sayap di surga. Makanya beliau mendapatkan julukan apa? At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, yaitu Ja'far yang terbang. Karena di surga dia bisa terbang. Kedua tangan dia yang putus ya ketika mempertahankan bendera kaum muslimin diganti oleh Allah dengan kedua sayap di surga sehingga dia bisa terbang di surga. Masya Allah. Ini Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia yang sampai hari ini kalau kita mau ziarah makamnya masih ada di Yordan. Di Yordania, ya makamnya Ja'far. Ada dekatan semua tuh. Ja'far, Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah. Ya, 3 orang syuhada dalam perang Mu'tah ini makamnya berdekatan. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu jemaah sekalian, sedikit lagi ada waktu 5 menit, kalau ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Tadi itu ada peristiwa ya. Gambaran itu Allah berikan. Waktu sudah disuruh berkat. Nabi ketika sama Islam pulang dari suami itu, dia berangkat pada kita ke Masjid Aqsa. Itu lagi. Subuh ada lagi di Mekah. Jadi susah diterima oleh akal manusia. Dan sekarang ada yang memeriksa. Jadi waktu itu ditanya, beberapa kemudian ditanya sama orang kafir. Abu Sufyan nanya, kalau kamu pernah Muhammad pernah pergi ke Masjid Aqsa, coba perlihatkan mana bentuk pintu dan jendelanya. Tapi waktu itu kan akan saya jawab, tapi karena nggak insya Allah, belum turun wahyu tunduk di Allah. Nabi belum bisa jawab karena nggak ada kata insya Allah. Berapa hari kemudian Nabi jawab. Jadi waktu jawab itu ada videonya bahwa tidak diterima bentuk pintunya, bentuk jendelanya. Sama dengan perang tadi. Perang
Mu'tah. Perang itu Nabi bisa lihat meninggalnya Ja'far, meninggalnya sahabat yang lain. Perang itu Nabi bisa lihat. Bagaimana? Apakah memang kehidupan videonya lebih canggih daripada kita? Termasuk juga kita ini semuanya ada videonya. Kita lihat juga nanti setelah kita bagaimana Ustaz ini? Apakah memang video Allah itu lebih canggih ya? Kita sekarang Nabi bisa lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit ini Pak tadi Pak. Ada sedikit dari cerita yang Bapak itu ada sedikit clash sedikit. Jadi bukan Nabi SAW kemudian berkata insya Allah. Ternyata itu kisah itu berkaitan dengan insya Allah adalah kisah Ashabul Kahfi. Ketika Rasulullah ditanya tentang beberapa kisah. Salah satunya tentang pemuda yang di dalam gua. Kemudian tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, dalam kisah Al-Kahfi lah. Nah itu kan ada satu tokoh yang bertanya sama Nabi. Dia ini memang orang yang suka melakukan perjalanan. Wahai Muhammad, kalau engkau memang benar ceritakan tentang ini. Kata Nabi, besok saya jawab. Ternyata besok nggak datang jawaban itu. Beberapa hari setelah itu baru datang. Itu kisah Ashabul Kahfi. Jadi bukan kisah yang Isra Mi'raj. Jadi ketika Isra Mi'raj itu juga sebenarnya yang bertanya itu sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang bertanya sama Nabi itu Abu Bakar. Ya Nabi ya Rasulullah. Abu Bakar bertanya bukan untuk ini ya meragukan bukan ya. Abu Bakar itu karena ketika itu dicecer oleh orang kafir Quraisy, maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau memang engkau ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, coba ceritakan kepadaku bagaimana bentuknya. Karena Abu Bakar pedagang, dia bolak-balik Masjidil Aqsa itu. Maka kemudian Rasulullah ya digambarkan oleh Allah, tadi ada video tadi. Ya digambarkan oleh Allah bagaimana bentuk Masjidil Aqsa, tahu bagaimana bentuk pintunya, bagaimana jendelanya, bagaimana tiangnya. Jendelanya ada berapa, pintunya ada berapa, tiangnya ada berapa, dijelaskan detail. Setiap baginda Rasul menceritakan hal itu, Abu Bakar berkata, "Shaddaqta ya Rasulullah, shaddaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah." Maka disitulah Abu Bakar mendapatkan julukan apa? As-Siddiq. Ya, ketika Isra Mi'raj. Ya, jadi nah, bagaimana itu kan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Hari itu, zaman itu belum ada video call, belum ada 3G, belum ada 4G, belum ada 5G, belum ada. Ya. Ketika itu hadinya maaf sekalian mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Jangankan Rasulullah Pak, Umar aja pernah begitu. Ya, jadi kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau kepada selain Nabi, ya namanya adalah karamah. Ya, Umar bin Khattab pernah terjadi. Umarnya di Madinah mimpin perang di Irak kalau nggak salah. Ya, ada sahabat berperang di Irak, Umar lagi khutbah di atas mimbar ngelihat sahabat sedang kewalahan di perang. Kata Umar, maka Umar kemudian memerintahkan, wahai fulan, engkau ke sebelah sini. Wahai fulan, engkau sebelah sini. Wahai fulan. Wah, diatur oleh Umar itu. Maka setelah para sahabat ini pulang kembali, kan perang itu kadang ganti-gantian kan. Mereka berangkat 4 bulan pulang. Ya nanti yang baru berangkat lagi gitu. Pas mereka pulang, hadinya makan bertanya, orang-orang yang lain bertanya, kalian dengar enggak suara Umar di sana? Kata mereka, kami dengar. Padahal Umarnya ada di Madinah. Tapi Umar mampu mengatur pasukan yang ada di Mekah. Itu namanya karamah. Ya, karamah. Jadi jangankan Rasulullah, Umar aja mampu. Ya inilah teknologi hari ini, video dan yang lainnya ini sebenarnya sudah ada, cuman tidak umum. Ya, hanya diberikan kepada Rasulullah dan orang-orang yang mulia. Tapi hari ini kita bisa kan ada video sampai ke sana dalam sehari kita sampai. Belum pernah kita ke Masjidil Aqsa, tapi udah tahu bentuknya Masjidil Aqsa. Ngelihat dari mana? Dari video. Belum pernah sholat di Masjid Nabawi, tapi sudah lihat tahu bagaimana kuburan Nabi, bagaimana bentuk Masjid Nabawi. Karena kenapa? Karena video. Maka kalau dulu khusus Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Kalau sekarang siapa aja bisa ngelihat. Itu karamah ya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Ya. Cukup Pak ya? Kita tutup dengan doa karum majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.